Kalau kita tim mengajar atau guru lain ingin tahu atau kepala sekolah mungkin ingin melihat perkembangan proses pembelajaran, itu bisa menggunakan ini. Kita bisa tambahkan, bisa pilih nama atau email. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Bayu Saputra. Kesempatan hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat kelas online dengan menggunakan Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu aplikasi milik dari Google. Penggunaan Google Classroom adalah dengan cara kita harus memiliki akun dulu, akun miliknya Google, atau minimal kita memiliki email dari gmail.com. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke TKP. Kita akan melihat di sini. Bapak Ibu, kita sudah ada di screen monitor saya. Kita akan langsung mencoba membuat kelas menggunakan Google Classroom. Google Classroom. Kita ketik, bisa. Oh, sorry, internetnya mati ternyata. Mohon maaf, ini sedang mati internetnya. Nah, ketika kita menuliskan Google Classroom pada kolom pencarian, saya menggunakan Chrome, aplikasi browser Chrome ya, yang ini. Ini adalah miliknya Google juga, sehingga dia akan lebih kompatibel. Setelah itu, setelah kita pilih Google Classroom, maka akan muncul yang ini. Ya, setelah ini kita akan pilih yang Google Classroom. Baik, tunggu sebentar. Nanti kita akan dibawa kepada halaman yang seperti ini. Ini adalah beberapa kelas yang pernah saya buat sebelumnya. Jadi kesempatan ini saya ingin membuat kelas menunjukkan bagaimana mensimulasikan bagaimana cara membuat kelas baru. Kita memilih bagian plus di sebelah bagian atas ini. Ini adalah tempat untuk membuat kelas. Nah, ada dua. Kalau kita pendidik atau kita guru, kita akan membuat kelas. Tetapi kalau sebagai siswa atau peserta didik, maka akan masuk menggunakan gabung kelas dengan menggunakan login seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan membuat kelas dulu sebagai guru. Nah, pertama kali pasti akan muncul seperti ini. Kita pilih aja centang yang di kotak ini, kemudian lanjutkan. Setelah itu, kita akan menuliskan di sini membuat kelas. Membuat kelas, kita akan mencontohkan kelas 6 misalnya. Kelas 6A. Kemudian pada bagian ini, kita akan isi dengan semester, kita umpamakan saja. Sebetulnya ini hanyalah opsional, tidak diisi pun sudah bisa. Jadi hanya mengisi kelas saja bagian atas. Semester 6. Semester 1 tahun 2020-2021. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, kita mencoba simulasikan dengan menggunakan ini. Contoh saja, Bapak Ibu. Setelah itu, kita akan gunakan ruang. Nah, terserah. Misalnya ruang melati. Kita bisa seperti ini. Setelah itu kita buat.
Dengan cara seperti ini, kita sudah berhasil membuat kelas dengan menggunakan Google Classroom. Mudah sekali. Oke, setelah dibuat, maka kita akan melihat bagaimana cara untuk siswa atau peserta didik bergabung di dalam kelas kita. Nah, ini adalah sudah kelas kita ya. Baik, nah ini sudah diberitahu nih, pertama kali kita sudah membuat kelas, maka akan tertulis di situ kode kelas ya, mengundang siswa ke kelas Anda. Artinya seperti itu. Oke. Nah, ini kelas 6 yang dibuat tadi, ini bisa bebas, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan kelasnya masing-masing. Ini adalah kode kelas. Nah, ini dia. Ini yang harus kita bagikan kepada peserta didik. Nanti peserta didik akan masuk dengan menggunakan kode ini, otomatis dia akan masuk pada kelas ini. Baik, kita sudah buat kelasnya, kita mau coba masuk di kelas sebagai siswa atau sebagai peserta didik. Kita copy, ini kita copy. Kita copy. Saya sudah membuka akun peserta didik atau siswa atau mahasiswa seperti itu. Sorry. Nah, ini adalah akunnya mahasiswa atau peserta. Kemudian kita akan memilih sama juga. Bagian pertama adalah dipilih bagian plus. Kemudian kita pilih sebagai siswa gabung ke kelas. Tapi gabung ke kelas bukan buat kelas. Gabung ke kelas, kemudian masukkan kode. Masukkan kode yang telah diberikan dari guru tadi yang sudah membuat kelas. Oke, sudah masuk S ini sebagai kodenya. Kemudian pilih klik gabung. Tunggu beberapa saat. Baik, ini dia. Saya sebagai peserta didik atau sebagai siswa sudah masuk di kelasnya yang tadi sudah saya buat di awal. Gitu. Nah, karena belum ada kegiatan di sini sehingga ini masih kosong. Gitu. Nah, ini adalah kelas saya tadi. Ini dia. Ini kelasnya, mungkin saya melihat membagikan fitur-fiturnya ya, apa saja yang ada di sini di kelas ini. Ini adalah bagian pilihan tema di kelas. Kita bisa ganti-ganti, kita bisa custom dengan desain misalnya foto yang akan kita pasang gitu. Itu bisa. Caranya seperti apa? Kita bisa mengupload foto dari bagian sini, ini. Oke. Ini saya besarkan. Ini kita bisa pilih upload foto ketika sudah kita membuat temanya, nanti masuk di sini. Tetapi kalau kita mau ganti juga tema yang lain itu bisa juga Bapak Ibu, kita bisa pilih tema. Kemudian Google sudah menyediakan beberapa tema gratis. Kita bisa pilih misalnya saya mau pakai yang ini gitu. Kita pilih klik. Lalu pilih tema bagian bawah nih, tema kelas. Oke. Untuk mempercantik kelas kita. Ini bisa untuk kreasi Bapak Ibu. Tapi wajibnya tadi itu ya, untuk membuat kelas, kemudian kita membagi kode. Nah, setelah ini saya sebagai guru, ini sudah terbuat seperti ini, maka selanjutnya saya ingin memperkenalkan fitur-fitur yang lain juga, seperti halnya tugas kelas, nanti kita akan di episode berikutnya kita membuat ini, setelah ini. Kemudian kita bisa melihat anggota ini ya memantau progresif masing-masing siswa. Nah, ini untuk melihat siswa, kegiatan aktivitas siswa. Nah, sementara sudah masuk adalah siswa ya, Eko Indra Pangestu ini adalah sebagai siswa tadi yang sudah saya berikan kode untuk masuk di kelas saya, dan dia sudah masuk. Artinya satu, kalau pesertanya lebih dari satu pun juga bisa, nanti akan muncul semuanya ada di sini. Termasuk ada tindakan di sini, kita bisa keluarkan, kita bisa kirimkan email, seperti itu. Kemudian ini guru, di bagian ini guru kita bisa tambahkan guru. Kalau kita tim mengajar atau guru lain pengen tahu atau kepala sekolah mungkin pengen melihat perkembangan proses pembelajaran, itu bisa menggunakan ini. Kita bisa tambahkan, bisa pilih nama atau email Bapak Ibu sekalian. Tapi emailnya ingat sekali lagi, emailnya harus menggunakan email Gmail yang bisa dikenali oleh Google Classroom. Nah, baik setelah itu mahasiswa di sini kita juga bisa tambahkan secara manual dengan cara menulis emailnya. Tetapi ini sangat lama tentunya ya Bapak Ibu. Itu tidak efektif menurut saya. Lebih efektif kita berikan kode siswa atau peserta didik untuk bisa masuk ke dalam kelas kita. Baik, saya rasa cukup untuk kegiatan ini. Dan terakhir, untuk nilai ini di bagian ini nanti untuk penilaian tugas-tugas juga bisa dilakukan juga menggunakan Google Classroom.
Baik, mudah-mudahan terima kasih. Ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara menggunakan Google Classroom yang mudah dengan menggunakan desktop, komputer, atau bahkan bisa juga menggunakan smartphone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.